Haleluya, puji Tuhan. Saya sekarang ingin mengambil kesempatan untuk memberikan nasihat kepada para wisudawan, wisudawati. Dan bagi saya tidak ada nasihat yang lebih baik dari nasihat yang telah ditulis dalam firman Allah. Saya akan bacakan bagi para wisudawan, wisudawati di sini, mulai dari 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 7, Paulus di bawah inspirasi Roh Kudus mengatakan perkataan ini kepada anak rohaninya Timotius yang sedang membalakan gereja di Efesus pada saat ini. Paulus mengatakan, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, katakan amin. Istri juga dari satu suami, katakan amin. Dapat menahan diri, bijaksana, sopan. Hamba Tuhan haruslah orang yang sopan. Suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah. Amin. Hamba Tuhan tidak boleh gampang marah. Malah kita seharusnya cepat menjadi peramah. Haleluya. Pendamai bukan hamba uang. Kita diutus untuk membawa damai sejahtera Kristus. Kita diutus kembali ke gereja masing-masing untuk membawa damai sejahtera Kristus, bukan untuk memecah belahkan. Amin. Menguatkan bukan melemahkan. Mempersatu bukan mencerai-beraikan. Haleluya. Maka dari saudara dilatih di Rema ini untuk menjadi berkat bagi tubuh Kristus. Apapun merek gerejanya. Bukan hamba uang, kita hamba Allah. Tuhan akan menyediakan segala keperluan kita. Tapi yang kita kejar, yang kita cari dahulu bukan uang, tapi kerajaannya dan kebenarannya. Dan segala sesuatu yang engkau perlukan akan ditambahkan atas dirimu. Haleluya. Itu janji dari surga. Tidak boleh menjadi hamba uang. Karena kita pertama dan utama adalah hamba Allah. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ministry pertama adalah bagi keluargamu. Haleluya. Jadilah imam dalam keluargamu. Jadilah pemimpin rohani dalam keluargamu. Haleluya. Jemaat pertama yang saudara pernah gembalakan dan akan gembalakan adalah keluarga saudara sendiri. Haleluya. Dimulai dari family kita. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis, kerendahan hati. Haleluya. Makin diisi, makin menunduk. Amin. Makin pintar, makin dipakai Tuhan, makin kita sadar semuanya datang dari Dia. Oleh Dia, melalui Dia. Haleluya. Bukan dari kita. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Jaga reputasimu sebagai seorang anak Allah. Haleluya. Aset, salah satu aset kita sebagai hamba-hambanya adalah reputasi yang baik. Jaga itu. Jaga nama baik bukan hanya dalam gereja, di luar jemaat. Apa yang orang katakan di luar sana, di dunia sana mengenai kita hamba-hambanya, representatifnya. Jaga nama baik. Saya lanjutkan di 2 Timotius pasal yang kedua. Sekali lagi Paulus berbicara kepada anak rohaninya Timotius.
Di pasal yang kedua ayat 24 sampai 26. Paulus mengatakan sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Mungkin ada banyak orang mencari pertengkaran, mau bertengkar dengan saudara, tapi katakan aku bukanlah orang yang bertengkar. Aku hambanya, haleluya. Sering sekali ada yang orang memicu konflik pertengkaran dalam pelayanan. Tapi orang-orang remah itu membawa kesejukan. Bukan membawa api di atas minyak ya, kobongan. Terbakar nanti semuanya. Tidak, kita bukanlah orang-orang yang suka bertengkar. Tetapi harus ramah terhadap semua orang, ia harus cakap mengajar dan sabar. Haleluya. Dan dikatakan selanjutnya di sini dengan lemah lembut, bukan kasar. Lemah lembut. Dapat menuntun orang yang suka melawan. Sudah dikatakan di sini dalam pelayanan, dalam ministry akan ada orang yang suka melawan kita. Jangan kaget. Amin. Tapi bagaimana respon kita terhadap mereka ini yang suka melawan? Alkitab mengatakan tuntun mereka dengan lemah lembut. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Saya lanjutkan surat Paulus kepada anak rohani yang lain yang namanya Titus. Titus pasal pertama ayat 5 sampai 9. Saat ini Titus lagi mengembalakan di Kreta. Dan Paulus di bawah inspirasi Roh Kudus mengatakan kalimat ini kepada Titus. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur. Supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, sekali lagi ditekankan di sini, satu istri, satu suami, satu kehidupan. Satu kehidupan, satu suami, satu istri, haleluya. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, tidak pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Penguasaan diri adalah salah satu buah roh. Haleluya. Self-control by the power of the Holy Spirit within you. Haleluya. Bukan lepas kendali. Bukan lepas kontrol. Dipimpin, ditentukan oleh keadaan, kondisi, dan manusia di sekitar kita. Tidak, kita bisa menahan diri dalam kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Dapat menguasai diri, berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Haleluya. Jaga doktrinmu. Haleluya. Amin. Jangan mengikuti apa yang populer. Ikuti kebenaran firman Allah. Jangan mengikuti selokan yang sebelah kiri, sebelah kanan.
Ikuti jalan yang di tengah, jalan yang sempit, yang sudah tertulis dalam firman-Nya yang kudus. Haleluya. Amin. Kita tidak bisa dibeli oleh dunia. Bahkan oleh apapun yang menamakan dirinya sebagai orang Kristen. Kita harus berpegang erat kepada doktrin pengajaran yang sehat, seimbang. Jangan pernah menjadi pengajar pengkhotbah yang ekstrim. Jadilah murid teologi yang baik, bertumbuh, selalu menggali ilmu, belajar dari mereka yang lebih senior, memiliki hati yang mau diajari. Amin. Orang-orang Rema haruslah orang-orang yang selalu mau belajar. Mau belajar. Bapak rohani saya selalu mengatakan kepada saya, tambah banyak kamu belajar, tambah kamu menyadari kamu belum tahu apa-apa. Never come to a point. Jangan pernah sampai kita berpikir, aku sudah tahu. Itu asal mula kita turun. Aku sudah mencapai, aku sudah S1, S2, S3, S lilin apapun. Itu pertanda kita akan menurun. Memiliki hati yang selalu mau belajar. Izinkan saya hari ini untuk berdoa buat para wisudawan, wisudawati. Saya mengajak para hadirin untuk satukan iman dengan kami. Kami memohon berkat dari surga atas teman-teman kami di sini. Mereka yang sudah wisuda hari ini. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus kami bersyukur. Karena Engkau sendiri telah melatih dan memperlengkapi setiap mereka dengan firman-Mu dan Roh-Mu. Kehidupan setiap mereka telah berubah dan mereka sekarang siap menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar mereka. Dan hari ini para wisudawan, wisudawati Rema berdiri di tempat ini bersama dengan kami semua di hadapan-Mu. Tetapi besok mereka akan maju menjangkau generasi ini, haleluya. Dan kami bersyukur karena mereka tidak akan maju dengan kekuatan dan pengertiannya sendiri. Tapi dengan kekuatan dan hikmat dari Roh Kudus, haleluya. Mengandalkan Dia yang diam dalam diri mereka. Biarlah setiap mereka selalu ingat bahwa apapun tantangan hidup yang mereka hadapi, mereka bisa menang atas segala sesuatu melalui iman mereka kepada Kristus yang memberikan mereka kekuatan, haleluya. Bapa, kami berdoa supaya setiap dari mereka ini dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak-Mu dengan sempurna. Sehingga hidup mereka layak di hadapan-Mu serta berkenan kepada-Mu dalam segala hal. Dan mereka memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin, haleluya, puji Tuhan, amin. Saat ini saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari saudara, sebelum kita pulang dari tempat ini, kita angkat kedua tangan kita kepada Bapa di surga, Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau lihat tangan anak-anak-Mu yang terangkat kepadamu. Ini semua adalah anak-anak yang Engkau kasihi. Hari ini kami minta Bapa, Engkau kedangkan tangan-Mu yang baik, yang kudus memberkati setiap anak-Mu di tempat ini satu persatu. Tidak ada seorang anak pun yang Engkau lewati, semuanya diberkati. Segala berkat rahmat kasih dari Allah Bapa, kasih karunia kuasa darah Yesus anak-Mu yang tunggal, kuat kuasa persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, semuanya itu pada siang hari ini turun atas kehidupan-Mu masing-masing. Memberkati-Mu menyertai setiap langkah-Mu. Apapun yang Engkau lakukan, Engkau usahakan bagi kemuliaan nama Yesus. Tuhan pasti tolong untuk membuatnya sukses, haleluya. Mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Jangan lupa setiap dari saudara adalah anaknya Abraham. Pewaris berkat Abraham. Diberkatilah engkau dalam rohmu, jiwamu, tubuhmu, pernikahanmu, anak-anakmu, usahamu, pelayananmu, kesehatanmu, kehidupan sosialmu, kehidupan
kehidupan emosionalmu, perjalananmu, engkau diberkati supaya engkau bisa menjadi berkat, haleluya, bagi banyak orang, bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami terima semua berkat-Mu ini dengan iman. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus yang percaya katakan haleluya, amin, puji Tuhan, amin. Kami memuji